Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita haturkan atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan satu kewajiban, melaksanakan satu ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu salat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini termasuk pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman dan akan mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan dari segi kuantitas, yaitu dengan semakin banyaknya amal solih yang kita kerjakan. Kita tingkatkan amal solih yang akan kita kerjakan pada hari-hari berikutnya. Kita perbaiki lagi amalan-amalan solih kita untuk hari ke depannya. Kemudian dari segi kualitas, kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan larangan dan perintahnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di antara kaidah penting yang menjadi prinsip akidah seorang muslim, yang menjadi prinsip keimanan seorang muslim adalah suatu prinsip yang bernama al-wala dan al-bara. Al-wala dan al-bara adalah merupakan kaidah prinsip dalam akidah Islam yang merupakan tentang loyalitas terhadap muslimin, loyalitas terhadap sesama kaum muslimin meskipun terpisah oleh sekat-sekat kenegaraan. Kemudian bara adalah berlepas diri
dari orang kafir, dari segala bentuk ritual ibadahnya, dari keyakinan-keyakinannya, dan juga dari syiar-syiarnya. Al-wala dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, antara lain yaitu mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekatkan kepada sesuatu. Al-wala dalam prinsip akidah di sini adalah loyalitas atau kesetiaan kita terhadap sesama orang-orang yang memeluk agama Islam. Kecintaan kita, kepedulian kita, rasa empati kita, rasa simpati kita terhadap orang-orang muslim. Kemudian sebaliknya, al-bara dalam bahasa Arab memiliki banyak arti, antara lain yaitu menjauhi, membersihkan diri, berlepas diri, atau memusuhi. Al-bara dalam prinsip akidah adalah kita berlepas diri dari kaum kafir, tidak bersetia kepadanya, atau anti loyalitas, atau berlepas diri dari orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Belakangan ini banyak sekali seruan untuk memboikot produk-produk kafir, terutama produk-produk Israel. Karena begitu gencarnya serangan mereka kepada saudara kita kaum muslimin di Gaza, Palestina. Ingatlah saudaraku, kita diperintahkan untuk loyal, kita diperintahkan untuk setia terhadap sesama muslim. Bahkan termasuk dalam hal muamalat seperti jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mana mereka berkasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, atau keluarga atau karib kerabat mereka. Bahkan mencintai dan berloyalitas, berkesetiaan terhadap kaum muslimin adalah menjadi ukuran barometer kesempurnaan iman seseorang. Diriwayatkan dari sahabat mulia an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hamzah Anas bin Malik yang merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam prinsip al-wala al-bara ini kita diperintahkan untuk berloyalitas kepada kaum muslimin dan untuk berlepas diri atau membelakangi kaum kafir. Meskipun secara hukum kita boleh dan sah-sah saja bermuamalah dengan orang-orang kafir, sebagaimana Nabi Muhammad SAW biasa bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ketika beliau wafat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya saat itu baju besi atau baju perang beliau tergadai di tempat orang Yahudi untuk membeli makanan gandum sebanyak 30 sok. Berdasarkan hadis di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa fil hadis jawazu muamalatil kuffar fima lam yatahaqqaq tahrimu anil muta'amili fi. Hadis ini terdapat pelajaran tentang bolehnya kita bermuamalah, jual beli atau urusan bisnis lainnya dengan orang-orang kafir selama belum terbukti keharamannya. Meskipun kita juga diperintahkan untuk berlepas diri dari kaum kafir, tetapi bukan berarti kita harus berlaku sewenang-wenang terhadap orang yang kita anggap kafir dalam keyakinan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Allah tidak melarang kamu, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan atau mengusir kalian dari tanah kalian atau dari negeri kalian. Antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, dalam hidup bernegara atau bermasyarakat, dalam organisasi masyarakat terkecilnya, terkadang kita memiliki tetangga yang kebetulan non-muslim. Bukan berarti kita harus berlepas diri dari mereka dengan tidak berbuat adil kepada mereka. Bahkan kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala larang? Yang Allah Subhanahu wa taala larang ialah yang termaktub pada ayat berikutnya. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya melarang kalian menjadikan sebagai orang-orang yang setia, yaitu kepada orang-orang yang memerangi kalian karena agama, dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka itulah orang-orang yang zalim. Kembali lagi berkaitan dengan seruan untuk memboikot produk-produk yang dinilai membantu atau menyokong kaum Zionis Israel untuk memerangi kaum muslimin. Tentu ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kaum muslimin rahimani Allah wa yakum, hukum boikot pada produk musuh Islam adalah mubah atau diperbolehkan. Yang kedua, terkadang hukum boikot bisa menjadi wajib. Misal produk tersebut diyakini bukan hanya sebagai prasangka, tetapi terbukti secara data dan fakta bahwasanya produk tersebut keuntungannya dipergunakan untuk membiayai orang-orang Zionis dalam memerangi kaum Palestina. Terkadang bisa menjadi wajib atau sunnah, bahkan kadang pula diharamkan, tergantung dari maslahat dan mafsadatnya. Yang ketiga, boikot ini dilakukan jika memang kaum muslimin tidak merasa kesulitan untuk mencari pengganti dari produk yang diboikot. Dan keempat, sebaiknya boikot ini diserahkan kepada penguasa, karena hal ini menyangkut maslahat orang banyak. Jika semua orang angkat bicara dalam masalah ini, maka akan membuat orang awam bingung. Tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah menyerukan boikot terhadap produk-produk yang mendukung, yang membiayai peperangan Israel terhadap kaum muslimin Palestina. Yang kelima, produk yang diboikot harus betul-betul diyakini hasilnya digunakan untuk menindas kaum muslimin. Namun jika hanya sangkaan tanpa bukti yang kuat, maka ini sama saja mengelabui kaum muslimin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Demikian penjelasan ini. Kami berharap kaum muslimin tidak ribut dalam masalah pemboikotan. Bagi yang memilih boikot secara individu atau secara pribadi, silahkan. Bagi yang tidak mampu karena berbagai alasan, maka juga silahkan. Yang terpenting adalah wujud kita bahwasanya kita berloyalitas, berkesetiaan kepada kaum muslimin walaupun jauh berada di sana. Kita terus panjatkan doa kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemerdekaan dan keselamatan dari segala kezaliman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Pada Jumat sebelumnya kita diingatkan tentang bagaimana kita antar sesama orang muslim dengan muslim lainnya, walaupun berbeda daerah, walaupun berbeda negara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Kemudian kita juga diingatkan bagaimana perumpamaan kita. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasad. Perumpamaan kita, perumpamaan seorang muslim dalam hal berkasih sayang, dalam hal berlemah lembut, dalam hal saling mencintai adalah seperti satu tubuh. Yang mana ketika satu tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Seperti kalau kita misalnya merasakan luka di sebagian tubuh kita, maka kita juga akan merasakan demam. Maka kita akan merasakan demam seluruh tubuh kita, bukan hanya bagian yang sakit. Dan hendaklah kita memiliki rasa empati terhadap apa yang terjadi di belahan bumi sana, terutama di bumi Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua dan kaum muslimin yang tertindas dimanapun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyataka wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khisyid dunya wal adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhila syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mujahidina wal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Gaza, Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma shfi jarhahum, Allahumma taqabbal syuhada'ahum ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.